COVID-19 dan selama ini menjadi persoalan serius di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan pagi ini kita menghadirkan narasumber Bapak Jakarias, sarjana hukum, dan beliau juga seorang pengacara yang handal di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat siang Pak Jakarias. Selamat siang. Seiring dengan pandemi COVID-19 yang selalu melanda bangsa ini, kemudian terjadi di Kabupaten Bengkayang juga, tentunya kita berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Justru yang sangat memprihatinkan buat kita, KP-KP beredar di Kabupaten Bengkayang yang begitu ramai pengunjung hampir setiap malam. Kira-kira pandangan hukum seperti apa melihat hal itu, Pak? Ya, terima kasih. Masyarakat dan penegak hukum, baik Pol PP, kepolisian maupun TNI, harus dilibatkan dalam memerangi menyebarnya COVID-19. Untuk di KP-KP, saya minta, kami berharap bahwa pihak penegak hukum harus tegas membubarkan kerumunan-kerumunan massa yang ada di KP-KP maupun di pasar-pasar yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Karena bagaimanapun juga dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, maka penyebaran COVID ini akan semakin mudah. Jadi kita berharap karena Bengkayang ini sudah semakin rawan dengan penyebaran COVID, banyak yang menjadi korban. Kita berharap jangan menunggu besok, sekarang harus kita bubarkan kalau ada kerumunan massa tidak menggunakan protokol kesehatan. Baik Pak Jakarias, di masa lalu atau beberapa bulan yang lalu, sepertinya kita melihat bahwa petugas-petugas yang begitu antusias dan begitu optimis untuk membubarkan para pengunjung di KP-KP ataupun di pasar dan sebagainya. Kira-kira saat ini kok dibiarkan secara hukum gimana Pak? Sedangkan sekarang itu kan ada undang-undang protokol kesehatan, Pak. Ya. Dia tidak hanya undang-undang kesehatan, juga dia ini juga diberlakukan sesuai edaran Kapolri. Sesuai edaran Kapolri, kalau tidak salah nomornya surat ST-2220-Romawi-Kes 7/2020 tertanggal 16 November tahun 2020. Kemudian juga dalam KUHP juga ada diatur pasal 212, 216, 218. Bagi 216 itu bagi yang melanggar aparat, yang menentang aparat. Kemudian yang untuk kerumunan massa itu 216 dan 218 KUHP. Jadi ada beberapa aturan yang menaungi untuk berlakunya pengawasan masalah COVID ini, Pak. Ya. Baik Pak Jakarias, dan di sini juga kita bertanya-tanya berdasarkan hasil evaluasi kita juga di lapangan bahwa di Kabupaten Bengkayang ini kan masih ada juga oknum-oknum juga yang terlibat di situ. Sedangkan pada oknum tersebut perlu menegakkan protokol kesehatan dan perlu memberikan pemahaman kepada warga masyarakat. Kok itu bisa terjadi? Secara hukum betul tidak itu? Sangat tidak betul, Pak. Jadi kita berharap masyarakat melaporkan. Kalau dia dari kalangan TNI, laporkan ke Propam TNI. Kemudian kalau dari kalangan dia kepolisian, laporkan ke pimpinan. Apabila dari masyarakat, ya kita sama-sama membina, Pak. Baik. Jadi kami berharap TNI, Polri harus mendukung program pemerintah dalam mengantisipasi penyebarnya COVID-19. Baik Pak Jakarias, kira-kira sebagai salah satu tokoh di sini, Pak Jakarias ini boleh dikatakan tokoh, juga pengacara dan juga pernah bergabung di dalam dunia politik, tentunya sangat dekat dengan masyarakat. Kira-kira apa harapan dan pandangan Pak Jakarias secara warga masyarakat sehingga mematuhi protokol kesehatan saat ini? Pertama, kita berharap semua tokoh-tokoh masyarakat mendukung masalah pencegahan COVID-19 ini. Kedua, kita juga berharap masyarakat juga menyadari diri bahwa hindarilah kerumunan massa. Kalaupun misalnya itu dilakukan, patuhilah menurut protokol kesehatan. Kemudian untuk aparat penegak hukum, kita minta supaya masyarakat melaporkan penegak hukum yang melalaikan, mengabaikan surat edaran tadi. Artinya di sini perlu juga kita melibatkan para stakeholder yang ada di Kabupaten Bengkayang sehingga hal ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal apabila ada oknum-oknum aparat yang terlibat juga di situ sehingga bisa melakukan suatu tindakan yang maksimal ya Pak ya. Ya, kita berharap masyarakat harus proaktif lah. Oke, baik Pak Jakarias.
kita kebetulan di sini juga hadir salah satu narasumber kita, warga masyarakat Kabupaten Mengkayang, yaitu Bapak Niko Prangkas. Selamat siang Pak Niko. Selamat siang Pak. Bagaimana Bapak melihat perkembangan hampir setiap malam KP-KP yang ada di Kabupaten Mengkayang terus terisi, kemudian terus ramai, sementara COVID-19 saat ini betul-betul memperhatikan? Kalau menurut hasil survei saya, tidak semuanya KP yang seperti ini. Ya, ada KP-KP tertentu juga, terutama karaoke. Nah, di situ banyak anak-anak muda yang berkerumunan. Jadi harapan kita masyarakat ataupun siapapun dia harus pedulilah dengan semua ini, terutama aparat penegak hukum ataupun Pol PP. Mereka juga berhak untuk memperhatikan lingkungan kita, terutama KP-KP yang berbau maksiat. Ada beberapa tempat, cuman kita di sini belum bisa menyebut satu persatu karena ini masih dalam rahasia kita. Alangkah baiknya kita sama-sama lah nanti bergerak untuk mencegah semua ini. Yang mana KP-KP yang bisa kita batasi dan yang mana yang tidak bisa kita ngambil tindakan sama-sama. Itu harapan saya. Ya. Artinya di sini perlu mengedepankan protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, dan mencuci tangan dengan pakai sabun ya. Itu wajib. Menghindari kerumunan, kumpul-kumpulan gitu ya. Iya, wajib itu Pak. Baik Pak Niko, demikian hasil wawancara kita dengan dua tokoh masyarakat Kabupaten Mengkayang dan salah satunya pakar hukum kita, Bapak Jakarias Sarjana Hukum. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Ya, saya pikir masyarakat harus menyadari bahwa dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini sangat luar biasa. Jadi minta kerjasamanya antara masyarakat dan aparat penegak hukum, bagaimana secara bersama-sama kita memberikan pencerahan pada masyarakat, dan kita berharap juga KP-KP yang kumpulnya anak muda itu tolong diperhatikan, karena disitulah tempat penyebaran yang paling mudah untuk COVID-19 ini. Artinya apapun alasannya di sini perlu penetapan atau perlu ketegasan juga dari aparat-aparat yang ada dan tidak memilih siapa dia, kan gitu Pak ya? Yes, betul Pak. Baik, Berisa, selamat siang. Semoga warga masyarakat Kabupaten Mengkayang menyadari bahwa betapa berbahayanya virus corona ini atau disebut pandemi COVID-19. Justru kita berharap bahwa setiap warga yang ada di Kabupaten Mengkayang khususnya perlu menyayangi keluarga yang tercinta. Demi COVID, kita perangi secara tuntas. Selamat siang.